Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sulteng. Kembali kami hadir dalam segmen review akhir pekan. Topik kita kali ini adalah ekspektasi di balik ulang tahun TNI yang ke-75. Hari ulang tahun TNI merupakan momentum yang sangat membanggakan bagi seluruh bangsa Indonesia. Di pundak TNI lah NKRI ini dijaga dari berbagai ronrongan. Dan masyarakat begitu bangga, bahagia bersama TNI dalam mengawal bangsa Indonesia, terutama keutuhan bangsa ini dari Sabang hingga Merauke. Dari berbagai catatan sejarah yang mengungkap perjalanan panjang TNI, tergambar bahwa evolusi dan reorientasi organisasi terus berjalan dari masa ke masa. 5 Oktober menjadi hari paling bersejarah bagi Kesatuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Betapa tidak, sebab momentum tersebut ditetapkan sebagai hari jadi untuk seluruh pasukan dan kesatuan TNI. Tepat tanggal 5 Oktober 2020, TNI genap berusia 75 tahun. Menjadi saksi lahirnya bangsa Indonesia, TNI telah melalui beberapa proses perubahan hingga masuk pada fase yang makin dewasa. Sejarah perjuangan korps militer juga tak lepas dalam meraih kemerdekaan Indonesia atas penjajahan negara lain seperti Belanda dan Jepang. Tentara Nasional Indonesia sejak didirikan mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peran. Diawali dengan pembentukan organisasi Badan Keamanan Rakyat 22 Agustus 1945. Selanjutnya berkembang menjadi Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Tentara Keamanan Rakyat kemudian berubah nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI pada tanggal 23 Januari 1946. TNI secara resmi berdiri pada tanggal 3 Juni 1947 sebagai persatuan dua kekuatan bersenjata. Tahun 1962, TNI digabungkan dengan Kepolisian Negara atau Polri menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pada 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi kembali dipisah. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI. TNI dibagi menjadi 3 matra atau angkatan, yaitu Tentara Nasional Angkatan Darat, Tentara Nasional Angkatan Udara, dan Tentara Nasional Angkatan Laut. Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur, ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 316 tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959, untuk memperingati peristiwa kelahiran Angkatan Bersenjata Indonesia. Karena saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Setelah Soeharto berhenti sebagai presiden pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI pada masa ini telah mengalami reformasi tertentu seperti penghapusan dui fungsi ABRI. Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sivil umum yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia
secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari Polri. Pemisahan TNI dan kepolisian merupakan langkah maju yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kita berharap TNI dan Polri dapat mengembangkan diri masing-masing dan fokus pada perannya. Apa yang diberikan oleh negara kepada TNI tentu lebih fokus pada menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Metamorfosis TNI telah memberi warna dan suasana tersendiri bagi setiap prajurit TNI dalam membawa diri di tengah-tengah rakyatnya. Tentara di masa silam dan tentara di masa sekarang sungguh jauh berbeda. Kedekatan hati seluruh anggota TNI dengan rakyat sudah sulit untuk dipisahkan. Cinta TNI dan cinta rakyat telah tersemai dalam lahan pertiwi yang ditempatkan di atas segalanya. Sangat wajar jika TNI dalam membangun interaksi dengan rakyat sangat mengharukan, karena kesan TNI di masa silam saat ini benar-benar menjelma menjadi balutan kasih sayang yang terpatri dalam sukma setiap prajurit, mulai dari anggota TNI yang berpangkat bintang hingga mereka yang berpangkat tamtama. Inilah potret TNI yang di masa silam sangat sulit kita jumpai. Tentu ini bukan hal mudah mewujudkannya, tapi diakui atau tidak, ini berawal dari program yang mengakar rumput yang kita kenal ABRI Masuk Desa. Di sanalah cikal bakal tersemainya kasih sayang antara TNI dengan rakyat jelata sekalipun. TNI bukanlah pakaian loring yang ditakuti, tetapi justru berubah menjadi corak baju yang sangat dicintai. Di masa silam, mendengar saja suara sepatu laras anggota TNI, rakyat langsung ketakutan, seolah siapa lagi yang akan ditangkap dan disiksa. Kini suasana itu hilang di telan masa, yang ada justru kebersamaan, kerukunan, seolah TNI memang sudah sangat sulit dipisahkan dari sukma dan sanubari seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia yang cinta NKRI menaruh harapan besar di pundak TNI. Di ulang tahun ke-75 ini hendaknya menjadi momentum untuk lebih menyatukan langkah dengan seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali dengan Polri. Kebersamaan yang terjalin antara jajaran TNI dan Polri juga adalah bagian ekspektasi terindah dari seluruh bangsa Indonesia. Ada toleransi di tangan TNI. Bagi siapa yang ingin merongrong NKRI, maka tidak ada ampun baginya. NKRI harga mati. Itu bukan sekedar slogan, tetapi memang komitmen yang terus terjaga, dan TNI lah sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami bangga dengan TNI yang terus menunjukkan kecintaan terhadap seluruh lapisan masyarakat. TNI kuat dan kokoh karena tumbuh di hati rakyat yang mencintainya. Mudah-mudahan di ulang tahun ke-75 TNI semakin memberikan kejayaan bagi bangsanya. Kita semua selalu memberikan dorongan. Rakyat TNI semakin sulit untuk dipisahkan. Perjalanan panjang yang dilewati dan merupakan bagian dari sejarah Indonesia. TNI sudah banyak belajar dari perjalanan-perjalanan panjang itu. Insya Allah TNI ke depan akan semakin baik. Apakah itu TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Darat, maupun TNI Angkatan Laut. 3 matra ini akan bersatu menjaga bangsa Indonesia bersama rakyat yang mencintainya. Demikian review akhir pekan. Saya Basir Cio. Sampai jumpa.